Coba bayangin deh. Seni itu kan kalau dulu itu hidup tuh harus cantik, manis, penuh pita, terus warna-warna pastel dan flirting di tamat tuh. Iya ya, Rococo tuh kayak dessert juice tuh. Nah iya tuh, tiba-tiba cut tuh seninya tuh berubah kalau negara butuh, gue siap mati tuh. Wah itu sih udah bukan dessert lagi, tapi wajib militer. Nah persis, dan yang bikin gila, gaya tegas ini tuh dipakai dua kubu yang beda banget tuh. Buat revolusi, terus juga dipakai buat bikin Napoleon tuh kelihatan kayak dewa gitu. Jadi seni itu bisa jadi pedang juga ya? Nah bisa loh, dan hari ini kita akan bongkar semuanya itu. Halo guys, gue Ariel. Dan gue aku balik lagi di Talk Show Sejarah Seni versi nongkrong. Nah di episode kemarin kita kan udah ngebahas tuh kayak soal sejarah seni rupa rokoko yang cantik, manis, dekoratif, dan vibe-nya tuh kayak pesta kebun, floating house, kayak nggak punya deadline gitu lah. Ya pokoknya era di hidup estetik gitu ya Ariel. Nah sekarang kita pindah nih Wak, ke vibe dari kebalikannya rokoko kemarin tuh. Ini era yang lebih serius, lebih tegas, lebih demi negara gue rela mati gitu. Nah kita masuk ke episode Neoclassicism. Tapi biar lengkap kita start dari yang jadi pondasinya dulu nih. French Classicism abad ke-17 di era Louis ke-14 dan first life-nya itu. Terbuding itu kan gue matahari, kalian planet. Nah iya tuh, dari situ kita bisa lihat tuh gimana seni jadi alat kekuasaan yang absolut tuh. Terus masuk ke pencerahan yang bikin orang berani mikir sendiri. Dan akhirnya boom, revolusi Prancis. Lalu Napoleon yang bilang oke, revolusi itu udah, sekarang gue yang jadi pusat semestanya itu. Anjir dari pesta kebun ke penggal kepala. Notis banget sih. Makanya tuh seru banget nih. Dan nanti kita juga bakalan bedah ke 3 karya besar pakai analisis form, konten, dan konteksnya. Biar bukan cuma wah keren, tapi kita ngerti tuh kenapa karya itu bisa jadi senjata ideologi. Jadi versi singkatnya, rokoko itu tuh kayak apa? Neoklasik kayak apa? Nah gini, gue bakal bikin analoginya tuh, rokoko itu kan kayak foto yang soft, filter yang pastel, banyak ornamen dan detail yang lucu gitu lah. Kayak hidupnya tuh di dalamin Pinterest gitu. Kayak fit soft girl era gitu. Nah iya, nah kalau mau neoklasik itu tuh kayak lo ganti mode yang jadi lebih serius. Berarti neoklasik bukan mau bikin kita baper romantis, tapi mau bikin kita tunduk hormat. Exactly, neoklasik itu percaya kalau seni itu ngajarin moral, disiplin, kebajikan. Jadi visualnya tegas, kontur yang jelas, terus komposisinya juga stabil tuh. Gesturnya nggak lebay tapi berubah gitu loh. Kalau rokoko tuh kayak ngobrol manja gitu, sedangkan neoklasik kayak ngobrol sama militer gak sih? Nah iya Will, tapi militernya ini kayak seakan-akan ngobrol tahu tuh buat nyuruh lo jadi warga negara yang baik. Dan ini juga nyambung banget nih sama konteksnya pada zaman itu, yaitu pencerah, revolusi, negara, hukum, dan propaganda loh. Nah sebelum kita lompat nih ke revolusi Prancis, kita harus ngerti dulu nih, Prancis itu dari abad ke-17 udah punya budaya seni sebagai alat negara nih. Mulainya dari Louis ke-14. Nah iya, Louis ke-14 itu kan bukan sekedar aja ya, dia literally kayak bikin sistem gitu. Dia pakai semua aspek seni visualnya nih. Wah, satu pesan kayak monarki itu satu pusat dari segalanya lah. Istilah kasarnya itu negara itu punya gue. Itu sih udah ego level dewa ya. Dan cara dia bikin orang percaya itu bukan cuma lewat utara aja, tapi lewat visual. Makanya ada first light, taman formal, patung, air mancur, dekorasi, sampai desain interior. Semuanya kayak teater raksasa yang ngerayain aja lah. Jadi rakyatnya tuh kayak penonton konser, tapi konsernya 24/7 dan artisnya si raja. Di sini pentingnya nih, ada institusi yang ngatur sini secara resmi kayak Royal Academy. Jadi kayak seni itu bukan liar, ada aturan, ada standar, dan ada juga taste resminya nih. Ada tokoh penting juga kayak Charles Lee Burn yang basically jadi bos selera seni di negara itulah. Berarti kayak admin pusat yang ngatur seluruh negara ya. Nah iya, dan selain itu ada juga nih
sistem produksi dekorasi kayak manufaktur kerajaan, kayak Gobelins yang bikin tapestry, furniture, dan semua kebutuhan visual istana. Jadi power itu diproduksi secara massal. Gila, beraninya bener-bener end to end sih. Tapi nih di balik kemewahannya ini, ada juga konflik pemikiran di abad ke-17. Prancis punya dua nama gede nih di filsafat, yaitu Descartes dan sama Pascal. Descartes yang aku pikir maka aku ada. Nah, betul. Descartes bawa semangat rasional, pecah masalah jadi bagian kecil, cari prinsip dasar, susun logis kayak matematika. Nah, sedangkan kalau Pascal itu tuh lebih menekankan sisi keterbatasan manusia, kayak keraguan, juga perasaan religius. Pascal ini tuh terkait dengan Yanesisme yang sikap moralnya ketat dan cenderung anti kemewahan yang pamer-pamer gitu. Jadi ada dua arus ya, satu bikin sistem rasional dan satu lagi ngomong bro manusia itu rapuh. Nah, persis, dan itu menjadi semacam pemanasan menuju ke abad 18, yaitu pencerahan. Pencerahan itu yang berani berpikir sendiri. Yes, slogannya terkenal Sapere Audi, yaitu beranilah berpikir sendiri. Nah, di Perancis muncul kelompok intelektual yang disebut filosofi. Mereka percaya nalari itu harus jadi penguasa, termasuk buat kritik politik, bahkan nih soal agama juga. Oh, dan ini yang bikin orang mulai nanya, kok raja bisa absolut sih? Nah, mereka juga punya proyek gede ensiklopedia, yaitu ensiklopedia versi raksasanya yang disunting tokoh kayak Giraud dan D'Alembert. Intinya kayak pengetahuan tuh harus bisa diakses, nggak boleh cuma milik elit aja nih. Jadi semacam Wikipedia tapi vibes-nya revolusioner ya. Bener nih Ulf. Dan ketika orang mulai melek pengetahuan, mereka tuh kayak beranilah buat mulai nanya, mulai percaya kalau hidup itu tuh bisa diperbaiki lewat akal. Jadi bom waktu aja, tinggal nunggu pemicunya aja nih. Oke, sekarang kenapa revolusi Prancis bisa terjadi? Nah, bayangin nih ya, ada suatu negara dengan 3 masalah besar yang numpuk, yaitu ekonomi kacau, ketimpangan sosial parah, dan legitimasi politik mulai dipertanyakan tuh. Kemarin gue dengar sih kayak pajak berat ke rakyat biasa, tapi bangsawan dan gereja banyak privilege. Nah iya, sistemnya juga timpang, terus negara juga kayak kebanyakan perang dan gaya istana yang gila-gilaan tuh. First Life itu kan bukan murah ya, itu proyek visual sekaligus proyek duit yang kebakar tuh. Jadi rakyat disuruh hemat, sedangkan rajanya malah flexing. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Terus juga kan ada krisis pangan tuh, harga roti yang naik, rakyat lapar. Nih saat yang sama, ide pencerah tuh bikin orang berani ngomong kayak hak asasi, kebebasan, kesetaraan, kontrak sosial. Jadi pas kondisi materialnya jelek nih, ideologinya juga siap meroda. Jadi revolusi itu bukan cuma karena lapar, tapi juga karena mindsetnya udah berubah ya. Exactly, dan begitu revolusi dimulai, semua simbol lama itu mulai runtuh. Lukisan wajah pose hero itu udah gak relevan lagi nih. Orang butuh ikonografi baru kayak republik, warga negara, kebajikan, dan juga pengorbanan. Dan di sini neoklasik masuk ya. Nah iya, masuk banget nih. Tapi yang paling menariknya nih, wah, untuk bikin masa depan mereka malah ngambil ke masa lalu di era Yunani dan Romawi nih. Kenapa harus Yunani sama Romawi sih? Kenapa nggak dibikin gaya baru aja? Nah ini karena Yunani dan Romawi itu kan udah punya branding ya, kayak kebajikan dan republik. Romawi, republik, dianggap simbol hukum, kewarganegaraan yang disiplin. Yunani itu dianggap puncak kesederhanaannya ideal dan rasionalitas bentuknya. Jadi kesannya kayak kita tuh ngambil legitimasi dari peradaban besar ya. Nah itu, dan ada satu tokoh penting yang sering dilupain nih, yaitu Winckelmann. Dia itu teoritikus yang nge-set up cara orang memandang seni Yunani sebagai ideal. Jadi neoklasik itu bukan cuma pelukis tiba-tiba pengen klasik, tapi dipengaruhi juga oleh tulisan dan teori. Jadi dulu semacam reviewer seni yang bikin tren gitu ya.
Nah dia kurang lebih sih kayak gitu ya. Dan setelah itu bentuknya klasik juga itu jadi bahasa visual ya, kayak garis tegas, simetri, minim ornamen, tonnya juga lebih serius gitu. Dan ini tuh cocok banget buat revolusi. Lo butuh warga negara yang disiplin, bukan warga yang sibuk menikmati pesta ala rokoko nih. Oke, oke, revolusi jalan, raja tumbang. Tapi gue masih bingung sih, Ril. Kok ujung-ujungnya bisa muncul Napoleon ya? Bukannya revolusi itu pengen gak ada raja-rajaan gitu ya, Ril? Nah ini yang sering orang miss. Kayak revolusi itu tuh bukan tombol reset yang habis dipencet semuanya langsung rapi gitu lah. Tapi revolusi itu kayak lo renov rumah, tapi pas temboknya dibongkar ternyata pipanya bocor, listrik korslet dan fondasinya retak gitu. Jadi bukan cuma ganti raja, tapi seluruh sistemnya lagi berantakan nih. Jadi habis raja jatuh, justru lebih chaos ya? Nah iya, karena setelah monarkinya runtuh, pertanyaannya bukan siapa musuh kita doang nih, tapi kita mau jadi negara kayak apa. Dan orang-orang revolusinya sendiri nggak sepakat, ada yang idealis banget, ada yang pragmatis, dan juga ada yang ekstrim. Yang ekstrim itu era yang teror ya, Ru. Exactly, ada pasti ketika revolusi berubah jadi paranoid nih, wah semua orang dicurigai kayak musuh revolusi, banyaknya eksekusi, terus juga negara juga perang kan sama kekuatan Eropa lainnya, karena kerajaan-kerajaan Eropa takut revolusi ini menyebar ke mereka nih. Oke, jadi kalau dari dalam itu ribut, sedangkan dari luar diserang. Nah itu, kalau lo rakyat biasa yang lo rasain itu tuh harga naik, ekonomi kacau, keamanan gak stabil, dan orang itu jadi capek sama ide besar kalau hidup sehari-hari tetap susah nih. Jadi publik tuh sebenarnya cuma pengen satu hal nggak sih, yaitu stabil. Nah stabilitas, dan itu momennya berbahaya nih ketika orang udah capek dan chaos, mereka lebih gampang nerima figur yang kelihatannya tegas, efektif, dan juga punya kontrol. Terus masuklah si Napoleon itu ya. Nah, masuklah Napoleon nih. Dia itu muncul dari jalur yang paling meyakinkan pada saat itu, yaitu militer. Karena di masa revolusi dan perang, militer itu kayak literally jadi mesin bertahan hidupnya negara lah. Kayak Napoleon punya reputasi menang perang, strategis, dan karismatik, dan juga bisa bikin Prancis terlihat kuat lagi. Jadi dia tuh kayak pahlawan perang yang tiba-tiba naik jadi bos negara. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan langkahnya juga kan pelannya, tapi pasti dia masuk pemerintahan lalu ngambil alih sebagai pemimpin yang katanya menyelamatkan revolusi dari kekacauan nih. Ini framing yang penting. Napoleon itu gak bilang gue anti revolusi, tapi dia bilang gue yang bikin revolusi sukses dan rapi. Wah, itu narasi yang jago banget sih. Jadi dia nggak kelihatan balik ke masa raja, tapi kayak upgrade revolusi ya. Nah exactly, tapi makin lama upgrade itu berubah jadi gue pusatnya. Dan disinilah transisi republik menjadi imperium terjadi. Revolusi itu awalnya kan tentang kedaulatan rakyat ya. Napoleon ini mengubah jadi kedaulatan negara yang dipersonifikasi dalam satu ruang aja nih. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke 3 karya besar ya, Ril ya. Yang pertama itu kita start dari abad ke-17 dulu. Bisa kelihatan evolusinya, yaitu Hall of Mirrors Defenseless. Oh itu tuh yang tulisan kayak ruangan cermin gitu kan sih? Iya, ini bukan cuma ruangan cantik, tapi di dalamnya ada pesan politik juga loh, Ril. Oh kalau formnya nih, bentuknya itu kayak apa sih kok? Untuk formnya sih dia ruangannya kayak panjang banget gitu. Terus simetris, kanan kiri ada deretan cermin besar yang mantauin cahaya dari jendela-jendela. Terus lampu-lampu, dekorasi, langit-langitnya juga penuh lukisan dan ornamen yang terstruktur. Oh jadi efeknya tuh kayak nggak ada ujung gitu ya? Exactly. Terus cerminnya juga menggandakan ruang. Cahaya jadi meledak. Jadi lo tuh masuk, lo merasa kecil gitu di dalamnya. Nah secara konten nih, apa sih yang diceritain dari situ? Untuk kontennya sih bukan cerita satu adegan, tapi pengalaman, kemewahan yang overwhelming. Ini dibuat untuk upacara, penerimaan tamu, pamer kekuatan, dan dekorasi. Naratifnya juga biasa memuliakan kemenangan dan kejayaan kerajaan. Oh
Berarti kontennya itu tuh kayak ngegambarin kita besar, kita kaya, kita pusat dunia gitu nggak sih? Nah, itu dia. Konteksnya tuh Louis ke-14 dan absolutisme. Di era ini, seni diorganisir negara. Ada akademi, ada aturan, terus ada juga produksi dekorasi terpusat. Versailles jadi simbol bahwa raja tuh adalah pusat. Semua orbit tuh menuju ke dia. Kalau Rokoko itu kan pesta kecil yang intim. Nah sedangkan Hall of Mirror itu tuh kayak event negara yang bikin lo harus tunduk gak sih? Iya bener banget. Dan ini tuh penting karena neoklasik juga punya disiplin dan keseriusan. Tapi motifnya beda. Bukan cuma kemewahan raja, tapi moral republikan atau propaganda imperium. Oke lanjut, kita masuk ke karya neoklasik yang paling ikonik nih, The Art of the Horat nih. Iya, yang ada 3 cowok berdiri tegap, terus tangan terangkat sumpah, sama ada pedangnya juga nggak sih, Ril? Nah, kalau secara form nih, apa sih yang bisa kita lihat dari lukisan itu? Untuk formnya sih tegas banget ya, Ril. Komposisinya juga stabil. Ada pembagian ruang yang jelas. Terus 3 lelaki di kiri berdiri lurus kayak pilar. Ayah di tengah ngasih pedang. Dan si perempuan di kanan duduk melengkung dengan ekspresinya yang seni. Oh, jadi garisnya rapi, bukan yang berkibar-kibar manja kayak Rokoko ya? Iya, interiornya jelas, terus pencahayaannya juga dramatis tapi terkendali. Latar arsitekturnya klasik, kolom dan lengkungan. Warnanya juga cenderung lebih party dan serius juga sih, Rel. Oh gitu, kalau secara konten nih, apa sih yang diceritain dari lukisan itu? Untuk secara kontennya sih dia kayak sumpah pengorbanan demi negara. Terus ini tuh kayak cerita Romawi gitu, tapi pesannya universal. Kewajiban publik lebih tinggi dari perasaan pribadinya. Oh, dan perempuan yang sedih itu tuh kayak simbol ada harga yang harus dibayar gitu ya? Ya ada kode gender yang problematik untuk standar sekarang. Yang maskulin tuh dikaitkan dengan negara yang dengan ketegasan gitu. Terus yang feminim dikaitkan dengan emosi dan kelemahan. Tapi konteksnya tuh David sedang membangun latihan moral untuk organ. Oh, kalau secara konteksnya nih, berarti udah masuk ke revolusi Prancis pak? Untuk secara konteksnya, menjelang dan saat revolusi, Prancis tuh butuh bahasa visual baru. Monarki runtuh, simbol lama juga nggak laku. Neoklasik dipakai karena ngasih kesan kekeh, kebajikan, disiplin. Ini propaganda moral, bikin penonton ngerasa tuh kayak gue harus berkorban demi republik. Oh gitu ya. Kalau Rokoko kemarin kan kayak ngajak orang itu menikmati hidup banget ya. Nah kalau ini tuh kayak ngajak orang buat rela mati nggak sih? Iya, agak brutal sih, tapi emang itu kenyataan. Ah, Oke, lanjut ke karya ketiga nih. Gue pengennya sih harus mewakili Napoleon Empire ya. Jadi gimana kalau kita bedah lukisan The Coronation of Napoleon World? Mantep nih, ini yang gede banget, rame banget, dan auranya tuh kayak gue pusat dunia banget nih. Oh gitu. Kalau secara form apa sih yang paling kelihatan dari lukisan itu tuh? Oke, untuk secara form monumental, komposisinya tuh penuh figur. Terus, tapi tetap bersyukur. Ada hierarki jelas, siapa di pusat, siapa di pinggir, dan semua pose tuh resmi. Banyak garis vertikal dan ritme yang bikin adegan tuh kerasa seperti upacara sakral gitu, Rim. Oh, kalau ibarat kata nih kayak foto wisuda tapi versi kerajaan gak sih? Iya, betul banget. Tapi lebih tegang. Terus warna, detail pakaian, kain, dekorasi tuh dibuat kaya dan legit. Semua tuh disusun supaya mata lo balik lagi ke Napoleon sebagai pusat. Oh gitu ya. Nah kalau secara konten nih, apa sih yang diceritain dari lukisan itu? Oke, untuk secara kontennya tuh adalah penobatan, tapi bukan sekedar dokumentasi aja. Ini tuh cerita tentang legitimasi. Napoleon tuh lihat bukan sebagai hasil chaos revolusi, tapi sebagai penguasa sah. Dia juga hampir kayak kaisar Romawi modern gitu. Oh gitu ya. Jadi kontennya itu sebenarnya gue bukan cuma kuat, tapi juga gue juga resmi gitu. Exactly. Nah kalau secara konteks nih, apa sih konteksnya dari lukisan itu?
Oke, untuk secara konteks sih setelah revolusi, Prancis butuh stabilitas. Dan Napoleon tuh ngubah republik jadi kekaisaran. Neoklasik tuh dipakai lagi karena efektif dari segi bentuk yang klasik, terus ngasih aura abadi, hukum, dan tradisi. Jadi yang tadinya dipakai buat kebijakan warga republik, sekarang tuh dipakai buat ngelakuin kekuasaan individu dalam citra monumental. Wah, kalau rokoko itu kan kayak hidupnya Panis ya. Terus neoklasik itu revolusi yang hidupnya tuh harus disiplin banget. Nah, sedangkan neoklasik Napoleon itu hidup harus hormat gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal karya-karyanya nih ya. Nah, kalau kita simpulin, apa sih perbedaan dari karya neoklasik sama era sebelumnya? Dan apa juga nih highlight yang paling penting di era neoklasik ini? Oke, untuk rokoko itu kan estetikanya cenderung personal dan leisure. Terus kayak seninya tuh menikmati kehidupan elit. Kalau neoklasik itu estetiknya pabrik dan ideologis. Seni itu untuk membentuk warga dan membangun negara atau mewaris kekuasaan. Oh, jadi tujuan seninya juga beda ya? Yes, dari segi visual juga beda, Ril. Rokoko kan lebih ringan, dekoratif, dan bentuknya juga melengkung dan playful juga kan. Sedangkan neoklasik lebih tegas, simetris, rapi, serius, kayak ngebawa perubahan dari latar santai ke marching band. Dan yang lucunya nih, ternyata Louis ke-14 itu kan udah disiplin klasik ya sebagai bahasa kekuasaannya. Nah, itu pentingnya kita bahas trace classism. Jadi neoklasik itu bukan muncul dari nol. Prancis sudah punya tradisi seni sebagai alat negara. Bedanya konteks politiknya juga berubah dari absolutisme raja ke republik revolusioner, lalu ke imperium. Oke, jadi kalau gue tarik garis besarnya nih, French Classicism itu ngajari kita bahwa seni bisa jadi mesin kepuasan yang absolut ya. Pencerahan itu ngajarin orang yang berani mikir sendiri. Lalu revolusi Prancis ngeruntuhin nih simbol lama yang butuh simbol baru. Sedangkan kalau neoklasik itu jadi bahasa visualnya. Lalu Napoleon masuk dan bilang bahasanya gue ambil tapi kesannya buat gue nih. Iya, dan 3 karya yang kita bedah tadi tuh nunjukin itu kayak Hope of Mirror sebagai teater absolutisme, terus Out of the Therapy sebagai propaganda moral revolusi, dan Coronation of Napoleon sebagai propaganda legitimasi imperium. Nah, jadi kesimpulannya seni itu nggak benar-benar netral ya. Iya, jadi segitu selalu ngomong, kadang ngomongnya halus, kadang literally kayak ini penguasa lo. Nah, berarti nih kalau misalkan gue lihat karya seni yang rapi, klasik, dan simetris itu, gue nggak boleh langsung bilang, wah estetik. Tapi jadi harus mikir nih, ini lagi jualan ideologi apa nih? Iya, nah itu dia. Dan buat kalian yang habis denger ini, sekarang kalian kalau masuk museum bisa shopping nice sedikit deh. Nah, minimal bisa ngomongin soal form, konteks, dan kontennya lah. Iya, terus misalnya temen-temen nanya maksudnya apa gitu, terus lo jawab aja gini, pokoknya konteksnya kompleks. Itu nggak pintar, tapi itu menghibur gak sih? Ya nggak apa-apa, yang penting kan vibes-nya akademik dulu. Apa guys, jadi segmen kali ini itu adalah segmen penutup untuk podcast ngobrol sejarah sambil ngobrol Alkitab. Dan jangan lupa kalau hidup kalian lagi chaos, ingat zaman Prancis dulu. Bahkan Prancis dulu lagi chaos, tapi ujung-ujungnya bisa bikin karya election nih. Dan ingat juga nih, jangan jadi nokoneto di grup tugas. Iya, dan jangan tiba-tiba ngambil alih semua dan bilang kalau gue tuh riset ada sisi. Kecuali gue yang ngerjain semuanya nih. Nah, betul tuh. Kalau itu sih ya bukan apa-apa ya, tapi tambah sistem. Oke, bye guys. Ya.